Saat ini tim IPMI UPMKJ dan juga tim IPMI Museum Kepresidenan Balikirti Bogor berada di SMKN 1 Bogor ya, dalam rangka IPMI Goes to School untuk pemaparan tentang kepemanduan dan kepariwisataan, termasuk destinasi wisata. Nah, inilah salah satu gedungnya. Akan kita lihat ke dalam ya, seperti apa di dalam komplek kawasan SMKN 1 Bogor ini. Ternyata luas sekali, dan ini baru pertama kali kami datang ke SMKN 1 Bogor ya, salah satu sekolah terfavorit di Kota Bogor ya. Dan di tengahnya ada lapangan seperti biasa untuk upacara, olahraga dan lain sebagainya. Ini kita lihat, kita saksikan seperti ini, luar biasa. Nanti akan kita saksikan di mana ruang aula untuk paparan materinya. Betul Indonesia. Ya, kita sambut dulu Bapak. Ayo berdiri dulu semua, biar senang pagi-pagi ya. Baik. Tangannya semua di kanan ya. Nah, ini selamat datang ya untuk tim narasumber. Salam UPW, Wonderful Indonesia. Terima kasih kedatangan. Silakan duduk dulu anak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan juga luar biasa, tentunya Bapak Kepala Sekolah kita, Sekretaris 1 Bogor, Pak Suparman SPDI beserta dengan jajaran manajemen, Pak Dodi dan Ibu Capi beserta Bapak Ibu dari jurusan PI yang kami hormati dan pastinya kita banggakan dan tunggu-tunggu narasumber kita. Wah, luar biasa, tepuk tangan dong. Dari untuk Alex namanya, tapi kami biasanya mengenalnya Papi Alex ya. Dan anak-anakku semuanya kelas 11, 12 UPW SMK Negeri 1 Bogor yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur dan Allah SWT bahwasanya kami hari ini yang Jumat berkah insya Allah di awal September 1 September 2023 keluarga besar di program keahlian UPW. Alhamdulillah hari ini mengadakan temu langsung guru tamu yang kedua kali itu. Alhamdulillah, dan langsung dari Museum Jakarta nih, Bapak juga dari ketua ini ya Pak ya, Ikatan Pemandu Wisata Museum Indonesia. Jadi anak-anak hari ini diberikan kesempatan yang luar biasa dari jurusan, khususnya dari pimpinan kita, kepada Bapak kita, Bapak Kepala SMK Negeri 1 Bogor, Bapak Suparman SPDI, kemudian kepada selamat datang kepada Papi Alex yang ganteng dan keren hadir pagi ini. Terima kasih banyak serta tim, ada Mas Tommy, ada Mbak Fani dan Mbak Fana ya. Selamat datang di sekolah kami tercinta SMK Negeri 1 Bogor. Yang terhormat Pak Dede selaku wakil kesiswaan yang berkenan hadir di sini, Bu Nani, Miss Alma dan Zaza Nurul yang berkenan hadir di ruangan ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini kita diberikan kesehatan. Bisa di sini sama-sama nanti kita menimba ilmu dari narasumber kita langsung ya,
yang seperti yang disampaikan tadi sebagai Ketua Ikatan Pemandu Wisata Museum Indonesia. Izin melaporkan Bapak bahwa untuk kegiatan hari ini merupakan rangkaian kegiatan SMKPK di mana industri atau dunia usaha, dunia industri mengajar di SMK. Jadi ini kesempatan kita dari industri para profesional hadir untuk memperkaya hasanah atau wawasan kita, kemudian mindset kita yang berkaitan dengan industri pariwisata khususnya. Yang hadir hari ini adalah 4 kelas Bapak, kelas 11 itu 2 kelas, kelas 12 2 kelas, jumlahnya 135 ya. Terima kasih anak-anakku sudah hadir semuanya. Mudah-mudahan di kesempatan pagi ini kalian mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Feel free untuk di SMK Negeri 1 Kota Bogor. Dan mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya mengisi menghadiri undangan yang kami sampaikan terkait dengan kegiatan SMK Pusat Perguruan. Dan hari ini adalah kegiatan yang memang dikhususkan untuk anak-anak sekalian dari lulusan budaya atau budaya. Anak sekalian, kebetulan Bapak dengan Pak Ali ini sudah kenal lama ya, sekitar lebih apa ya, hampir 2 tahun ya. Jadi waktu berdua setahun kebetulan ada juga dulu satu PW. Bapak yang betul pertama berkunjung ke museum kota itu naik KRL ya, karena dianggap lebih praktis dan lebih cepat. Dari stasiun kota jalan, kemudian sempat makan siang tiba di jalan ya. Kemudian ada yang museum ya, karena berada presiden. Jadi jadi waktu kami itu asli betul. Ya, terus kemudian masuk ke museum kota ya. Luar biasa sambutan Pak dan seluruh tim dari ini juga luar biasa. Alhamdulillah sekalian, hari ini kami sengaja menghadirkan Pak dan seluruh tim dari ini untuk membuka wawasan kalian. Ini juga senyambung dengan program yang menurut kami baik ya. Kebetulan kami baru saja lulus menjadi guru penggerak ya. Jadi guru penggerak adalah program yang pengertian, alhamdulillah ya. Kami sudah memulai salah satu program yang digagas sebagai ya, yang kami sebagai proyeknya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat untuk kita semuanya. Masih semangat ya? Yang saya hormati kepala sekolah yang sedang menjalankan kita, Bu Cawi, ya, kemudian Ibu Nani ya. Kayaknya gak asing lagi dari dulu ya, zaman Nabi Adam. Saya kenal dulu ini ya. Saya alhamdulillah banget bulan kemarin ya di Bogor ya. Karena memang dulu saya tinggal di Bogor juga dan ini menang kembali. Jadi apalagi Bu Cawi ini kalau tadi yang kepala sekolah bestie ya, sama Bu Cawi best friend. Ya, gimana kabar adik-adik semuanya, anak-anakku? Kayaknya mah waduh serius bisa kuy. Tadi udah dikenalkan ya sama Ibu Nani ya. Panjang banget lagi ngapain baca makan-makan itu ya. Capek. Belum kan di luar negeri kan belum dibaca yang terakhir itu ya. Terus terakhir kok belum dibacain dari kan. Mau beritahu banget. Kalah bang semuanya deh ya. Kamu diketahui bahwa nama lengkapnya Ahmad utama Prof. Ahmad Zaini Alek SPD MPD. Tangan dong.
sih dasar-dasar pemanduan itu? Jadi perlu ditahu dulu ya. Nah, di sini saya membawa tim, ada Pak Tommy yang kebetulan Pak Tommy ini bekerja di museum apa ya? Kepresidenan ya, di sana Bogor sebentar kan? Balik inti ngumpet di dalam, ya museum nggak kelihatan. Jadi halaman luas banget, seluas hatiku. Ya di Bogor. Iya, Pak Tommy juga seorang udara satu ya, udara satu di Ikatan Pemandu Museum Indonesia ya. Makanya pas jagoannya diajak kemari, ganteng nggak Pak Tommy? Sama aku dan dengan mana dong? Pasti dengan aku lah. Cuman saya itu nggak pikir lagi aku ya. Kalau dia kan masih muda ya. Nah, jadi kalau dibacakan namanya Kak Pana ini ya, moderatornya Kak Pana ini ya. Kak Pana juga anggota ini ya. Anaknya siapa Kak Pana? Dua anaknya kamu juga. Aduh. Anak paling benar. Nah, udah mau coba. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang pemanduan. Yang kencang. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang pemanduan. Ya, jadi peningkatan kualitas sumber daya ya SDM dalam bidang kepemanduan. Apa sih arti kepemanduan? Nanti kita akan kupas sepanjang siang. Setuju? Setuju. Kalian ini kelas berapa sih? Saya nggak gini ya. Udah. Yang kelas ini kelas berapa? Mas Sobri juga? Jadi kok nggak ada cowoknya ya? Ada cowoknya nggak sih? Oh, kamu di belakang. Hai. Jangan bisa kaset, kaset. Garis. Aduh, harus pesan anak buahnya, anak ibu kami garis sama ganteng. Ganteng tahu sih bahasa Sunda teh. Ya kalau garis kan cantik. Nah, Bang, lanjut. Yuk baca terus. Selanjutnya pemahaman pemanduan. Yang pertama adalah menginformasikan, menunjukkan, mengedukasikan, memimpin dan menghibur. Itu apa tadi? Ada namanya pemanduan kerjaan yang bersifat pendidik. Oh, 5M maksudnya cuci muka, cuci. Bukan dong, beda. Oh, beda. Pemanduan. Ya, kira gitu ya. Ternyata bukan. Ya, jadi apa yang dinamakan kepemanduan secara dasarnya itu adalah menginformasikan pertama. Yang kedua mengedukasikan. Yang ketiga adalah menunjukkan. Kemudian yang keempat adalah menghibur. Yang kelima adalah memimpin. Berarti aku menghibur enggak? Aku memimpin enggak? Ya terkadang sih mimpin anak-anak gue, anak-anakku. Iya. Terus jadi bedanya apa antara menginformasikan dan mengedukasikan? Itu tipis kalau sayang. Menginformasikan cukup. Tahu nggak Putra itu masih muda ya. Nah itu menginformasikan. Bu Nani itu udah senior banget ya di SMK ini. Itu menginformasikan. Beda dengan mengedukasikan. Mengedukasikan itu harus memberikan contoh yang baik, berbicara yang baik, yang mengedukasikan. Termasuk guru, dosen itu mengedukasikan. Ya, kemudian menunjukkan itu adalah yang dinamakan kepemanduan. Kemudian menghibur, pemandu kalau menghibur nggak rempong, nggak lucu, nggak laku. Kalau aku laku pesan. Kenapa? Karena lucu. Namanya itu Alek Rempong. Tahu nggak Alek Rempong? Ibu cari ribet si Alek mah. Kalau di WA gawat. Nah kalau kalian nanti PKL itu pasti nanti ketemu dengan saya dan itu galakan. Tapi anak-anak
itu namakan pemandu keterpaksaan. Keterpaksaannya karena tugas, karena nggak ngapain kan gitu, sebuah gitu loh. Lanjut. Selanjutnya ada macam jenis pengajian. Pertama itu ada MMC. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Lama sekali kayaknya. Sebagai udah kenal saya. Sudah ya. Saya sudah sini juga kok. Saya sudah sini. Ya, saya kenalkan sekali lagi ya. Nama saya Romi Muhammad Amin. Saya punya seperti itu ya. Oke. Jadi di sini saya akan membantu Pak Pialet. Betul, itu bapak saya, ayah saya, asli no KW. Ngaku aja gitu ya. Tapi di sini saya profesional. Kerja orang tua gitu ya. Aman ya. Nah, jadi di sini saya membantu. Saya akan berbagi pengalaman kepada teman-teman dan juga nanti bapaknya boleh silakan. Jadi di sini saya akan tadi kan Papi dalamnya ya. Sekarang saya luarnya gitu. Dalamnya apa sih dari teknik, kemudian cara memandu gitu kan. Dan saya luarnya yaitu tentang pengalaman atau pemahaman destinasi wisata sebagai pengenalan dunia industri kepada SMK jurusan UPW. Tepuk tangan buat kita semua dulu. Saya biarin aja ya, biar ngantuk saya biarin aja. Nanti bolanya silakan. Oke, kita lanjut. Ya. Pertama, kita kan di wilayah Bogor pasti ada museum. Setiap daerah pasti ada museum. Kalian itu wajib mengetahui, bukan wajib sih, harus gitu ya. Karena kan kalian kan warga lokal, ya, tidak harus tahu, gitu kan. Nah, setiap daerah memiliki museum masing-masing. Nah, museum di Bogor kalian tahu banyak museum. Betul. Ya, pokoknya lebih dari 5 ya teman-teman ya. Jadi kalian tahu. Nah, pertanyaan saya, apakah kalian sudah ke semua museum itu? Benar. Yakin? Kenapa saya belum? Belum. Nah, informasi nih, untuk saat ini sudah tidak antigen. Jadi kalian bisa masuk. Iya benar. Lah kalian kalau mau gampang daftarnya atau secara nama-namanya lewat website aja. Jadi nggak perlu bikin surat, lewat website di museumpresiden.id. Kalian masuk untuk kunjungan, nanti ada formnya, isi saja formnya. Nanti tunggu jawaban dari adminnya. Adminnya saya juga nanti. Ya. Pokoknya jangan lupa tadi maksimal H-3 ya. Sudah tidak H-3 yang tidak silakan. Yang PKL sudah mungkin ya. Apa kabar? Baik kali. Jadi itu tuh jika belum ke musim lagi, Tiara udah nih. Oke, kita lanjut ya. Pokoknya kita sudah buka untuk tingkat-tingkat ini. Oke, di sini pemahaman museum kalian bisa baca. Pokoknya kalian metodenya sesuai dengan kalian. Ada yang metodenya mengingat dengan pendengaran atau kayak seperti musik kalian bisa apa, atau kalian metodenya dengan tulis. Itu tergantung dengan kalian ya. Boleh foto silakan, nanti mungkin bisa minta sama ibu cari ya. Nah, pokoknya museumnya adalah sarana edukasi ya, sarana pendidikan. Jadi museum tempat sejarah sesuai dengan mungkin yang magang sudah pernah ada kata-kata negarain di Bapak Soekarno Presiden Republik. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Nah itu penting. Atau jas merah ya, bukan orang pakai jas merah ya, tapi singkatan ya aja seperti itu. Nah, ini adalah paparan tentang pemahaman destinasi wisata ya, yang dipaparkan oleh Mas Tommy ya, dari Ikatan Pemandu Museum atau IPMI Museum Balikirti atau Museum Kebudayaan Balikirti Istana Bogor ya. Nah ini ibu gurunya, Ibu Carwi ya. Halo Widi. Ini muridnya sekitar 120-an ya. Ada 4 kelas ya.
Wih, luar biasa, cerah-cerah, ceria. Kalau bahasa Bogor teh karelis-karelis dan kasep-kasep. Wih, luar biasa. Mantap. Itu tantangannya 2 kali lipat sama kayak anak TK. Wih, mantap. Alhamdulillahnya aku punya namanya Wih, luar biasa. guru yang untuk teman-teman nggak bisa lihat disabilitas atau tulen. Jadi di sana ada semacam barisan seperti itu. Jadi apa namanya? Itu solusinya. Bukan. Pokoknya kendalanya yang orang sakit atau apa yang orang disabilitas. Kalau misalkan grogi atau apa itu pribadi dalam arti nggak apa-apa, namanya grogi itu wajar untuk teman-teman yang mungkin pertama kali. Ini termasuk pembekalan dalam persiapan magang ya, persiapan magang di destinasi wisata atau museum ya, sehingga nanti ketika mereka melaksanakan PKL untuk kepemanduan itu sudah canggung karena sudah ada pembekalan terlebih dahulu dari pihak sekolah. Luar biasa memang ya. Nah, ini jadi IPMI memang motonya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa ya, sehingga perlu adanya namanya IPMI Go to School, di mana di daerah Jabodetabek ya, jadi selalu hadir ya. Ketika mengaku dan untuk saya berusaha untuk menghidupkan suasana dengan cara mengadakan speaking, tapi wisatawan-nya tidak terlihat excited, itu saya juga jadi gugup itu. Bagaimana cara mengatasi ragu itu dan apa saja tipsnya? Oke, terima kasih. Ya, pokoknya yang pertama tetap pede kita kan. Jangan turun pedenya, apalagi kayak institut nggak usah. Kita melakukan SBK yang caranya mbaknya lakukan sendiri. Itu kan kalau SBK maupun tapi turis tersebut hanya bertujuan ingin melihat-lihat saja atau foto-foto saja, sedangkan kami sebagai pemandu wisata punya tugas untuk memandu wisatawan. Nah, itu bagaimana cara menanggapi? Terima kasih. Ini pertanyaannya agak mirip deh ya, jujur ya. Itu tadi yang saya jelaskan, itu termasuk dalam trik kepemanduan. Kita harus ikutin kayak pengunjung, kemauan pengunjung, dan juga ya apa yang mereka tuju. Nah, kita harus ikutin. Kamu udah perlu kamu nanti ya, oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas dari kelas 12 UPW 1. Izin bertanya, hal apa saja sih yang harus kita persiapkan apabila ingin mengikuti atau mendapatkan lisensi kepemanduan? Terima kasih. Itu aja. Ya. Jadi lisensi kepemanduan itu biasanya ada pelatihan-pelatihan tertentu, ya. Tapi persyaratannya harus KTP dan biasanya ada ijazah terakhir SMA minimal. Jadi seperti kalian ya nunggu dulu ya, nunggu setelah selesai tamat SMK ya, karena KTP-nya belum ada, kemudian ijazahnya juga belum ada ya. Tapi paling tidak IPMI dalam hal ini seperti tadi saya sampaikan, ketika mau PKL itu ada namanya pelatihan ya tentang kepemanduan, pemahaman museum dan lain sebagainya, itu mendapatkan sertifikat. Ini kayak cara-cara banget, kantor-kantor banget ya. Anaknya Bu Charlie ini sama anaknya Pak Parman ini luar biasa nih. Baru kali ini ada SMK yang cepat banget pada nanya. Biasanya mau malu-malu, ngantuk, kalau hari ini. Lagunya bukan juga bercek. Mohon izin bertanya, kenapa nama saya Dina Rizky dipanggil? Izin bertanya, untuk potensi dalam bekerja itu harus mempunyai yang tadi skill
ijazah SMK dan sertifikat keahlian. Apakah harus memiliki gelar terlebih seperti S1 dan diploma? Terima kasih. Itu aja pertanyaannya. Ya, jadi kita lihat dulu ya, di mana kita akan bekerja, di mana kita bertugas dan lain sebagainya. Memang ya pada intinya sekarang saat ini biasanya itu S1 atau D3 ya biasanya. Tapi ada sesuatu perusahaan, museum atau yang lain bisa juga dari SMK. Tergantung skill kita masing-masing, tapi biasanya ditiketin dan lain sebagainya ya berdasarkan pengalaman. Namun paling tidak sertifikat itu mendukung ya, mendukung untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Zalfa Afisha dari kelas 11 Surabaya 1. Menurut Bapak sendiri, apakah ada tips untuk kami sebagai siswi dan siswa dari SMK di jurusan pariwisata ini untuk menarik masyarakat sekitar agar lebih sering berkunjung ke museum? Terima kasih. ya sebenarnya harus ya daripada ke mall, Ramayana, Bogor, Pasar, kemudian ke museum. Kenapa kalau ke museum itu pertama daripada kita ke Ancol atau kemana ke museum, karena pertama itu di museum ada sejarahnya, nilai sejarah, nilai pendidikan dan lain sebagainya. Jadi ada destinasi museum itu diberikan sebagai destinasi wisata dan juga sebagai media pendidikan, sehingga akan dua keuntungan ya. Pertama rekreasi, kedua bisa ada nilai pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafli dari kelas 12 2. Izin bertanya Pak, untuk pengunjung di museum itu kan banyak jenis-jenisnya Pak. Jadi bagaimana Pak, seperti maaf ibu-ibu yang ada sedikit repot, kemudian anak-anak kecil yang memang aktif Pak pada saat berada dari situ. Nah terus cara kita sebagai tour guide untuk melayani seperti itu gimana Pak? Ya, jadi pelayanan memang kita harus flexibility tadi saya sampaikan. Itu ada namanya pelayanan maksimal ya dan totalitas. Artinya ada tingkatan pengunjung ya. Pengunjung itu tingkatan dari TK sampai ke perguruan tinggi dan umum ya. Jadi dalam menjelaskan, dalam memandu, TK dengan SD berbeda, SMP berbeda cara memandunya, SMA juga berbeda. Apalagi namanya siapa sayang? Namanya bagus banget. Perkenalkan, nama saya Presiden Gareti dari kelas 12 Surabaya. Izin bertanya, untuk terjadinya pemandu perang wisata Buddha, itu ada training atau pelatihan khusus nggak? Kalau ada, itu ada persyaratan tertentu untuk mengikuti pelatihan tersebut. Terima kasih. Masih kelas berapa? Kelas 12 bentar lagi ya kan lulus kan bulan apa ya lulusnya? Juli ya. Pokoknya Juli itu punya ijazah ya. Nah, jadi untuk mengikuti pemandu situ atau pemandu wisata Buddha itu persyaratannya itu ada pelatihan ya di dinas pariwisata atau yang lainnya. Kemudian persyaratannya pertama harus yang terakhir kalau SMA itu biasanya ada pengalaman berusia, kemudian Tommy jawab sekarang gantian. Enak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim dari kelas 11 Saya ingin bertanya, pendekatan apa yang harus dilakukan seorang pemandu wisata agar turnya masih menarik? Oke, lanjut. Ya, oke. Pendekatannya, yang pertama pasti kita harus tahu siapa tadi kata Pak Piala, siapa yang akan berkunjung, TK, SPK maupun umumnya. Jadi kita pendekatan tadi di mana? Ya, tadi kayak lawak, pengunjung jadi nama itu siapa gitu kalau misalkan kecil. Kalau misalkan sama yang mungkin SMP, SMA atau umum kuliah, ya paling kita rangkul sebagai teman kita sendiri seperti itu. Gaya ngomong kita jangan terlalu ragu, kita enjoy aja gitu kan ya. Teman sebagian kita rangkul, pakai bro gimana sini mau ngapain gitu kan. Tidak mungkin dirapi, pokoknya
Pertanyaan, bagaimana jika kita sebagai guru membantu seorang turis yang tidak mengerti bahasa Inggris, sedangkan kita hanya bisa berbahasa Inggris, apa yang harus kita lakukan? Oke, pertanyaan bagus. Oke, yang pertama caranya adalah kita tanyakan kepada biasanya rombongan turis asing itu memiliki satu tour guide atau penerjemah. Jadi kita bisa lakukan itu. Jadi kita koordinasi dengan penerjemahnya. Karena kita dalam bahasa Inggris atau Indonesia, kemudian nanti penerjemahnya menerjemahkan misalnya itu orang Tiongkok ya atau Cina. Misalnya dia bukan yang bisa, tapi jarang mengetahui bahasa Inggris. Jadi kita bisa lakukan. Tetap kita jelaskan seperti biasa. Ada ini, ada itu, bangunannya dibentuk atau dibangun tahun sekian. Ini ada benda-benda koleksi tahun sekian. Nah, nanti tapi kita kasih tidak, yang saya itu muncul saja ya. Masih tidak jarang kita gedung ini dibangun pada tahun 1928 dan diresmikan oleh terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ini sebenarnya masuk ke personality ya. Mungkin pengunjung ya, at least mungkin kan pengunjung ada yang cuma yang biasanya ada yang suka kita, orang pengen tahu kita. Nah, caranya atau bagaimana meresponnya? Yang pertama kita bisa menolak secara halus. Oke, mohon maaf kak, kita lanjutkan dulu ya turnya atau ininya nanti kita bisa berbicara. Tapi jika tidak mau, maaf kak, saya nggak punya alasan untuk bohong. Nanti bohong ini kebaikan ya. Kalau misalnya nggak mau tertahu ya, apa diketahui ya, itu baru mau cara harus maaf kak saya nggak punya gitu. Kalau memang mau mengetahui tentang museum, boleh kamu ada admin, kontak person maupun yang lainnya media sosial seperti itu. Dan juga itu sih wajar. Kami pernah mengalami seperti itu dan paling kami solusinya di akhir. Jadi kita bisa mendengarkan. Paling kita fokusan kita jalan-jalan dulu, kenalin dulu, selesai dulu seperti itu. Jadi jangan kayak gitu. Boleh, kami tuh bisa nanti aja. Boleh mas kita ganti ya seperti itu. Kita selesaikan dulu perjalanan kita seperti itu. Saya rasa cukup ya. Terima kasih ya atas perhatian adik-adik semuanya. Dan saya baru kali ini ada murid ya yang selalu bertanya semangat ya, artinya bahwa kalian adalah perhatian memperhatikan tentang materi ini ya, luar biasa. Itulah dari kami ya, IPMI UPKJ dan IPMI Museum baik di Bogor ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan dalam